Di dalam ruang Zoom ini ada sekitar 35 ya, teman-teman ASN yang sangat bersemangat sekali sepertinya ingin mengembangkan kompetensinya melalui tugas belajar. Sebelumnya saya izin dulu mau share screen. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang tugas belajar untuk PNS dengan beasiswa LPDP. Jadi sebelumnya perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama Uni Kusrianti, saya Sylvia Rahmita, biasa dipanggil Silvi. Saat ini saya sedang bekerja sebagai auditor manajemen ASN di Badan Kepegawaian Negara, itu tepatnya di kantor Regional 12 BKN di Pekanbaru. Nah, kantor ini membawahi 3 wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau. Waktu S1 itu saya di Universitas Negeri Padang, Ilmu Administrasi Negara. Kemudian baru saja kembali dari tugas belajar saya di Magister Manajemen UNAN yang diwisuda pada Februari lalu, Februari 2025, dan salah satu penerima LPDP untuk targeted PNS itu di tahap 2 tahun 2022 dan di PK 198. Nah, ini tentang PK ini apa? Mungkin nanti ada sharing session lainnya yang akan membahas tuntas tentang LPDP. Nah, untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin connect dengan saya, boleh silakan follow di akun Instagram yang ada di layar. Kemudian bisa email juga di sylviarahmita@gmail.com dan bisa menghubungi saya via WhatsApp di 0823 89 26 7987. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang apa itu tugas belajar, kemudian peraturan dan kebijakannya, persyaratan, prosedur, kemudian proses terbitnya SK tugas belajar, tantangan dan masalah umum dalam proses tubel, kemudian ada sedikit strategi sukses mendapatkan LPDP dengan skema PNS, dan terakhir itu ada unpopular opinion tentang tubel, hal apa saja yang sebenarnya tidak diungkapkan tentang tugas belajar ini mungkin oleh pendahulu-pendahulunya. Baik Bapak Ibu, pertama kita sepakati dulu berdasarkan dasar hukumnya, yaitu yang terakhir adalah Surat Edaran Menpan nomor 28 tahun 2021 tentang tugas belajar, bahwa tugas belajar itu adalah untuk meningkatkan kapasitas PNS melalui pendidikan formal. Jadi meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita melalui jalur pendidikan formal. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuan dari tugas belajar ini, Bapak Ibu perlu pahami, karena nanti biasanya teman-teman yang ingin mengajukan LPDP, ketika ditanya kenapa dia mau lanjut studi, dia nggak tahu tujuannya. Nah, sebenarnya hal itu berkaitan dengan tujuan dari tugas belajar, yaitu yang mengurangi gap kompetensi dan antara kompetensi dengan persyaratan jabatan, dengan kompetensi yang sudah kita miliki sebagai PNS yang akan memangku jabatan. Jadi untuk jabatan yang akan diduduki. Jadi untuk di masa depan. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi tugas belajar ini sekiranya di unit kerja atau di instansi Bapak Ibu itu ada uh, jabatan yang harus diisi dengan kualifikasi pendidikan tertentu dan belum ada, jadi makanya tugas belajar ini bertujuan untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk pengembangan organisasi, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin bagus tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, maka pengembangan organisasinya juga akan semakin mudah. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk pengembangan karir PNS tersebut dengan meningkatnya kapasitas, kemudian kompetensi dan kualifikasinya. Tentu saja si PNS ini nanti akan cocok untuk ditempatkan di jabatan yang lebih strategis. Nah, dasar hukumnya yang terakhir tadi sudah kita sebutkan, ini mengatur antara lain syarat, jangka waktu, pembiayaan, hak kewajiban, dan ikatan dinas, kemudian bahwa tugas belajar itu bisa dibiayai oleh berbagai sumber, diantaranya adalah APBN, APBD, seperti misalnya salah satunya juga LPDP, atau bahkan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa membiayai
tugas belajarnya secara mandiri. Kemudian juga tugas belajar ini dihitung Bapak Ibu sebagai masa kerja aktif. Jadi Bapak Ibu ketika tugas belajar misalnya sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, maka Bapak Ibu bisa naik pangkat ketika sedang menjalani tugas belajar tersebut. Tugas biasanya yang bisa kita lakukan adalah naik pangkat reguler yang per 4 tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu 3 tahun yang lalu naik pangkat gitu ya, dari 3A ke 3B. Kemudian tugas belajar selama 2 tahun. Nah, di tahun keempat Bapak Ibu sedang kuliah, itu Bapak Ibu boleh diajukan kenaikan pangkat regulernya walaupun masih kuliah karena dihitung sebagai masa kerja. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu mengikuti re-entry program di unit kepegawaian. Jadi selama tugas itu status kedudukan kepegawaian Bapak Ibu adalah di unit kepegawaian. Itu di mana? Misalnya di provinsi, di pemerintah provinsi itu berarti di BKD, kemudian kalau di kementerian itu di Biro SDM. Jadi status kepegawaiannya ada di sana. Nah, SE Menpan ini juga mengatur Bapak Ibu itu fleksibilitas. Fleksibilitas dalam arti yang pertama tentang jarak. Kalau dulu tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya atau yang tidak diberhentikan dari jabatannya itu ada jarak tertentu antara kampus dengan tempat bekerja gitu ya. Kalau sekarang itu sudah difleksibelkan karena sudah ada pengakuan untuk pembelajaran jarak jauh kelas malam dan kelas Sabtu Minggu sepanjang jurusan tersebut mendapatkan izin dari kementerian yang mengurus pendidikan tinggi. Kalau sekarang berarti Kemristek Dikti ya. Kemudian akreditasi C juga diperbolehkan sepanjang di daerah tersebut tidak ada kampus lain yang atau jurusan yang sama dengan akreditasi yang lebih baik. Nah, ini harus mendapatkan persetujuan dari Menpan sebelum ditetapkan tugas belajarnya. Kemudian juga ada fleksibilitas pembebas tugasan, artinya Bapak Ibu bisa dibebas tugaskan atau bisa tidak dibebas tugaskan. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen nih di tadi misalnya Ibu Gusrianti ya di Bukit misalnya UIN itu di Bukit Tinggi ya Bu ya. Nah maka ketika Ibu Gusrianti tugas belajar dengan mekanisme misalnya tidak dibebaskan dari tugasnya sebagai dosen gitu ya, tetap dikasih beban mengajar. Maka nanti ketika tidak ada kuliah atau jadwal kuliahnya itu dan jadwal mengajarnya itu disesuaikan sehingga tetap bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang dosen. Barang. Maaf, yang Bapak Ibu mungkin jadi mute atau hostnya bisa bantu mute. Oke, bisa dilanjutkan. Baik. Nah, kemudian juga ada fleksibilitas dari segi pembiayaan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan multi donor. Artinya apa? Bahwa pembiayaan itu tidak hanya dari satu sumber saja, tapi boleh dari beberapa sumber sepanjang tidak membiayai item yang sama seperti itu. Misalnya untuk bayar SPP itu tidak boleh dari dua sumber. Tapi misalkan yang satu membayarkan SPP, yang lainnya membayarkan penelitian itu diperkenankan. Kemudian juga boleh untuk mengikuti double degree dan by riset, jadi tidak ada kuliahnya. Kalau yang by riset ini biasanya kampus-kampus di luar negeri dan beberapa kampus di dalam negeri juga ada yang by riset. Ini sudah diperkenankan dengan mekanisme tugas belajar kita. Nah, yang paling menarik adalah adanya fleksibilitas usia. Sebelum 2021, usia itu dibatasi misalnya untuk S2 itu katakan waktu itu kalau tidak salah 35 tahun. Di atas itu tidak bisa lagi seperti itu ya. Kalau sekarang tidak ada lagi pembatasan usia untuk tugas belajar, tapi ada ketentuannya. Nanti kita cari tahu bagaimana cara menentukan usia maksimal untuk seorang pegawai bisa lanjut studi. Nah, apa saja persyaratan dan bagaimana penetapan tubel? Jadi Bapak Ibu untuk mengikuti tugas belajar ini yang pertama, instansi Bapak Ibu itu harus mempunyai yang namanya Human Capital Development Program atau program pengembangan sumber daya manusianya seperti apa. Kemudian syarat kita sebagai PNS adalah yang pertama berstatus PNS dengan masa kerja minimal 1 tahun. Jadi sudah PNS selama minimal 1 tahun, baru bisa. Dalam kasus-kasus tertentu, ini diperkenankan CPNS atau dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun, dengan syarat jurusan tersebut sangat dibutuhkan oleh instansi, bersifat langka, dan mendapatkan persetujuan dari Menpan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kesehatan seperti dokter spesialis atau sebagainya, dan ini harus disetujui oleh Menpan dulu. Kalau masih CPNS dan masa kerjanya minimal kurang dari masa kerja minimal. Kemudian
Yang kedua, memenuhi syarat sisa masa kerja minimal. Jadi nanti kita hitung berapa sih syarat sisa masa kerja minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai. Di sini ditentukan bahwa untuk yang diberhentikan dari jabatannya, masa kerja minimalnya itu adalah 3 kali dari waktu normatif program studi. Misalnya untuk S2 ya, waktu normatifnya 2 tahun misalnya, berarti syarat sisa masa kerja minimalnya itu ada 6 tahun. Kemudian berkinerja baik dalam 2 tahun terakhir, yang kita sekarang sudah konversi ya dari kinerja menjadi nilai SKP di akhir tahun. Kemudian sehat secara jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi, serta menandatangani perjanjian tugas belajar. Jadi ada perjanjian tugas belajar antara pegawai dengan instansinya. Misal kalau di instansi kami itu ada ikatan dinas selama 2 kali masa studi seperti itu. Itu dikembalikan lagi kepada instansi masing-masing. Nah, selain persyaratan umum, Bapak Ibu juga tidak sedang dalam pemeriksaan hukuman disiplin atau pidana. Nah, ini tidak bisa mengajukan tugas belajar, kemudian juga tidak sedang menjalani pidana penjara atau hukuman disiplin yang minimal sedang, kemudian juga tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau pemberhentian sementara. Jadi untuk 3 kategori ini, PNS tidak diperkenankan untuk ditetapkan sebagai PNS tugas belajar. Kemudian juga persyaratan tambahannya adalah tidak pernah dijatuhi HD sedang atau lebih dalam 1 tahun terakhir. Jadi misalnya ada nih yang sedang menjalani HD sedang tahun ini, berakhir di tahun ini, maka dia baru bisa diusulkan itu adalah tahun 2027. Nah, yang kedua juga dalam 1 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Beberapa pegawai bahkan tersandung pidana penjara karena mungkin ketidaksengajaan ya atau kelalaian. Nah, kemudian dia diaktifkan kembali sebagai PNS, maka dia baru bisa tugas belajar itu 1 tahun setelah dia selesai menjalani hukuman. Nah, kemudian yang terakhir itu dia tidak pernah dibatalkan tugas belajarnya dalam 2 tahun terakhir. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pembatalan tugas belajar. Nah, ini contoh penghitungan batas usia yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Untuk yang diberhentikan dari jabatannya, maka batas usianya itu adalah batas usia pensiun dikurangi dengan waktu normatif pendidikan ditambah ikatan dinas. Jadi dalam konteks ini, ikatan dinasnya kita asumsikan 2 kali masa studi. Ini tergantung dari instansinya masing-masing. Kemudian waktu normatif pendidikan dan batas usia pensiun. Nah, dalam contoh ini kita ambil jabatan pelaksana yang batas usia pensiunnya itu 58 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu fungsional, menghitungnya dari batas usia pensiun Bapak Ibu di jenjang jabatan fungsional, misalnya di sana tersedia madya, atau katakan nanti saya pensiunnya di madya, berarti kalau madya 60 gitu ya. Maka untuk menghitungnya, BUP itu kita kurangi waktu normatif pendidikan. Nah, ini magister kenapa 3 tahun? Karena kita bisa memperpanjang masa studi itu maksimal 1 tahun. Jadi kita asumsikan di sini bahwa YBS akan memperpanjang 1 tahun karena ada hal-hal yang mungkin nanti akan menyebabkan yang bersangkutan memperpanjang studinya. Maka waktu normatif pendidikan 3 tahun, ditambah ikatan dinas 6 tahun. Maka untuk batas usia pensiun maka untuk batas usia tugas belajar PNS yang akan diberhentikan dari jabatannya itu adalah 49 tahun. Jadi 49 tahun kita masih bisa melaksanakan tugas belajar. Nah, bagaimana yang tidak diberhentikan dari jabatannya? Dengan menghitung hal yang sama dan ikatan dinasnya yang berbeda. Jadi ikatan dinasnya saja yang berbeda. Kalau tidak diberhentikan dari jabatannya itu adalah 1 kali masa pendidikan. Jadi kalau di sini 3 tahun tambah 3 tahun, maka yang bersangkutan harus terakhir kali usia tugas belajar yang diperkenankan adalah 52 tahun. Itu ya. Nah, dan untuk teman-teman, ini mekanismenya biasanya dengan menggunakan beasiswa. Tapi untuk yang tugas belajar dengan biaya mandiri itu tidak ada ikatan dinas. Jadi yang dihitung hanya BUP dan dikurangi waktu normatif pendidikan. Tujuannya agar yang bersangkutan tidak pensiun di tengah-tengah masa pendidikannya. Nah, kemudian untuk pendanaan tadi sudah disinggung bahwa bisa dari APBN, APBD, kemudian sumber lain yang sah dan tidak mengikat, misalnya seperti pendanaan yang diberikan oleh LPDP dan berbagai macam beasiswa lainnya. Kemudian jangka waktu tadi yang kita hitung adalah jangka waktu tertentu, jadi diatur bahwa jangka waktu tertentu, misalnya untuk
sarjana itu adalah 4 tahun, untuk magister itu adalah 2 tahun, dan untuk doktoral itu adalah 4 tahun. Nah, ada lagi waktu studi normatif, artinya disesuaikan dengan kurikulum di kampus Bapak Ibu. Walaupun jangka waktu tertentu yang ditetapkan di SMN-PAN ini, misalnya untuk magister itu 2 tahun, tapi di kampus yang Bapak Ibu tuju itu hanya 3 semester, maka yang kita pakai adalah waktu studi normatif dan nanti menghitungkan sisa masa kerja sesuai dengan waktu studi normatif. Nah, ini contoh prosedur tugas belajar Bapak Ibu di BKN yang kita pakai di BKN. Yang pertama sebelah kiri itu dengan mekanisme beasiswa. Yang pertama Bapak Ibu cari dulu beasiswanya. Dalam hal ini misalnya LPDP ya, kita daftar dulu LPDP, apply dulu LPDP. Untuk cara apply LPDP mungkin nanti di sharing session yang lain akan kita bahas. Kemudian kita sudah daftar, kemudian sebelum daftar kita ada informasi dulu ya, karena di LPDP itu biasanya minta surat pengusulan. Jadi setelah kita mengetahui adanya beasiswa, kemudian mengusulkan diri untuk mengajukan tugas belajar dengan beasiswa sesuai dengan bidang studi. Jadi Bapak Ibu, itu JPT-nya nanti akan bersurat ke Biro SDM untuk mengisi data-data yang berkaitan dengan tugas belajar. Kemudian Biro SDM atau BKD kalau di daerah itu akan mencek kesesuaian dengan Human Capital Development Program. Jika disetujui, Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi beasiswa. Tapi jika ditolak, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan seleksi beasiswanya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengikuti seleksi beasiswa, kemudian lulus, silakan Bapak Ibu lapor kepada pegawai kepada JPT yang akan mengusulkan lagi ke Biro SDM untuk diterbitkan surat tugas belajar jika sudah ada keterangan lulus beasiswa dan LOE dari universitas yang dituju. Jadi biasanya ada rentang antara kita dinyatakan lulus LPDP dengan kita mendapatkan letter of acceptance atau LOE-nya gitu ya. Maka kita tunggu dulu dua dokumen ini ada. Tapi untuk teman-teman yang LPDP-nya dengan jalur LOE berarti ketika sudah lulus bisa langsung mengajukan surat tugas belajar. Kemudian kita akan menerima ada 2 dokumen. Yang pertama surat tugas belajar dan yang kedua perjanjian tugas belajar beasiswa. Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwa ketika kita fungsional atau ketika kita struktural, kita juga harus menerima surat pemberhentian dari jabatan. Jadi SK pemberhentian dari jabatan, di mana kita akan ditempatkan di jabatan pelaksana di bagian yang mengurus tentang kepegawaian. Misalnya kalau di Pemprov tadi di BKD ya, berarti Bapak Ibu akan ditempatkan sementara di BKD dengan jabatan pelaksana selama Bapak Ibu melaksanakan kuliah. Begitu juga dengan biaya mandiri. Nah, bedanya biaya mandiri Bapak Ibu tidak perlu mengikuti seleksi beasiswa, Bapak Ibu hanya perlu melaporkan bahwa Bapak Ibu akan melanjutkan studi di universitas tertentu, diusulkan oleh JPT-nya ke Biro SDM, kemudian dicek kesesuaiannya dengan HDP. Jika sesuai, maka baru Bapak Ibu boleh mengikuti seleksi masuk universitas. Jika sudah lulus, silakan lapor kembali ke JPT dan diusulkan ke Biro SDM untuk dibuatkan surat tugas belajar biaya mandiri dan perjanjian tugas belajar biaya mandiri. Jadi perbedaannya, yang pertama Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan untuk mengikuti seleksi beasiswa jika Bapak Ibu ikut dengan beasiswa, sedangkan yang biaya mandiri Bapak Ibu harus mendapatkan izin untuk mengikuti seleksi masuk universitas. Seperti itu ya. Nah, ada yang namanya perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan. Perpanjangan ini seperti apa? Misalkan Bapak Ibu studi magister dengan kurikulum 3 semester, kemudian ternyata di semester ketiga itu ternyata ada kendala yang menyebabkan Bapak Ibu butuh tambahan ya 1 semester lagi gitu ya untuk menyelesaikan tesis atau penelitiannya butuh waktu yang lebih lama karena pakai misalnya time series atau segala macam. Maka bisa dilakukan perpanjangan itu paling banyak 2 semester karena berarti di sini kondisi sistem perkuliahan. Kemudian juga berkaitan dengan dana, ini bisa diakomodir. Misalnya Bapak Ibu kuliah dengan beasiswa di luar negeri, kemudian pemberi beasiswanya ada keterlambatan pengiriman dana, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan perpanjangan tugas. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir yang di luar kemampuan pegawai, misalnya pengumpulan data, yang tidak bisa kita percepat ya, proses bimbingan, akademik, dan segala macamnya.
kecuali dalam keadaan kahar, misalnya kayak COVID kemarin ya, ini alasan-alasan perpanjangan ini tidak diperlukan. Yang penting Bapak Ibu waktu itu ada kondisi kahar yang menyebabkan harus diperpanjang itu maksimal 2 semester. Makanya tadi muncul kenapa masa studi normatifnya itu 2+1 gitu ya, karena adanya perpanjangan 2 semester. Nah, perpanjangan ini tetap ditetapkan oleh PPK dan kemudian dihitung sebagai masa studi secara keseluruhan. Nah, yang berkelanjutan itu seperti apa? Yang berkelanjutan ini Bapak Ibu bisa setelah S2 langsung lanjut S3 gitu. Sepanjang itu disetujui oleh PPK dan sesuai dengan SCDP dari instansi, Bapak Ibu juga lulus secara cum laude atau setara, tidak pernah mengalami perpanjangan jangka waktu tugas belajar dan tetap dengan menghitung sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar. Jadi Bapak Ibu kalau tidak pernah perpanjangan itu bisa langsung lanjut ke jenjang berikutnya. Kemudian yang ketiga, untuk yang mandiri gimana? Kalau yang mandiri itu tetap berlaku aturan yang sama dengan yang beasiswa. Jadi yang tadi saya jelaskan itu yang beasiswa, sedangkan untuk yang mandiri itu mutatis mutandis terhadap ketentuan dari beasiswa. Nah, ini tadi sempat dibahas sedikit, tidak pernah mengalami pembatalan ya. Pembatalan ini seperti apa? Nah, pembatalan ini adalah yang sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar. Sedangkan penghentian itu adalah ketika terlaksananya tugas belajar. Jadi pembatalan ini terjadi jika terbukti tidak memenuhi syarat, kemudian tiba-tiba dia ternyata pidana penjara, penjatuhan hukuman disiplin, proses pemeriksaan pidana, kemudian dia tidak berangkat ke tempat tugas belajar sesuai jadwal tanpa alasan yang sah, kemudian yang mengundurkan diri atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK di surat perjanjian tugas belajar. Nah, sedangkan penghentian ini bisa dilakukan jika ada keadaan kahar, tidak sehat, kemudian secara jasmani dan rohani ya, kemudian adanya evaluasi perguruan tinggi yang rasa-rasanya ini pegawai tidak akan mampu menyelesaikan studi gitu ya. Kemudian dia tidak melaporkan perkembangan tugas, setelah diberikan peringatan tertulis oleh instansinya, tidak ada kabar, tidak ada berita, kemudian adanya tindakan melawan hukum dan alasan lain yang ditetapkan oleh PPK sesuai dengan perjanjian tadi. Yang dilakukan penghentian ini itu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara. Seperti apa? Berarti kalau dalam konteks pegawai itu adalah beasiswa, kemudian juga gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang diterima selama studi. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk menjalani tugas belajar itu banyak sekali sebenarnya tantangan umum yang dihadapi oleh teman-teman kita ketika kita sharing tentang tugas belajar. Yang pertama, yang paling banyak itu adalah proses birokrasi yang lambat gitu ya. Ada yang dia sudah kuliah 1 semester tapi SK tubelnya belum selesai, belum jadi gitu. Jadi ini berimpact kepada penghasilan yang bersangkutan. Kemudian juga pemahaman instansi tentang kebijakan terbaru, seperti misalnya tugas belajar biaya mandiri itu boleh loh meninggalkan pekerjaan gitu. Aku boleh loh kerja di Padang, tapi aku mau kuliahnya di UI, boleh loh aku bayar sendiri gitu. Nah, ini masih banyak instansi yang belum memahami ketentuan itu. Kemudian juga masih banyak PNS atau pegawai kita yang sayang sekali sulit memenuhi syarat dari LPDP baik dari segi persyaratan akademik, kemudian membuat esai yang baik dan benar, kemudian mengikuti wawancara karena rata-rata mereka itu bingung dengan alasan untuk apa lanjut studi lagi terutama yang non dosen ya gitu. Kalau yang dosen mungkin lebih ke syarat akademis dan syarat jabatannya juga. Kemudian ada juga kebingungan memilih kampus, jurusan yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, lagi-lagi ini harus ada rencana kebutuhan tugas belajar, rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang jelas dari instansi. Nah, solusinya apa Bapak Ibu? Menurut hemat kami, yang pertama itu PNS-nya sendiri, kita sendiri sebagai pegawai itu harus paham aturan kepegawaian. Kita harus secara aktif kemudian berinteraksi dengan bagian kepegawaian sama-sama memahami ketentuan tersebut tentang tugas belajar, kemudian juga ketentuan-ketentuan tentang seleksi beasiswa sehingga kita ketika menyampaikan alasan kita kepada bagian SDM itu dengan alasan yang jelas dan dasar hukum yang jelas. Kemudian untuk jurusan itu Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kepegawaian tentang jurusan apa saja yang rasanya dibutuhkan oleh instansi dan sesuai dengan latar belakang Bapak Ibu.
Sedikit tips sukses lulus LPDP untuk kita teman-teman ASN. Yang pertama adalah pemilihan jurusan. Kita itu harus memilih jurusan yang linier dengan tugas jabatan dan prioritas instansi. Jadi Bapak Ibu harus tahu jabatan Bapak Ibu, kalau sekarang itu kebanyakan memang sudah di fungsional ya, lebih dari 50% PNS itu fungsional, harus linier dengan tugas jabatan. Jadi kalau fungsional itu dia punya tugas jabatan yang jelas gitu ya. Bapak Ibu bisa breakdown tugas jabatannya itu dengan kira-kira ini match-nya ke jurusan yang mana gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu di bagian kepegawaian berarti match-nya lebih ke manajemen sumber daya manusia. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu ambil kewirausahaan. Jadi itu nggak akan nyambung gitu. Kemudian prioritas instansi nih. Misalnya seperti kalau di BKN kita salah satunya adalah satu data ASN ya, digitalisasi dan segala macamnya. Berarti apa prioritas instansinya, jurusan yang sesuai dengan prioritas instansi. Misalnya untuk teman-teman Pranata komputer gitu ya, tetap dengan jalurnya di sistem informasi dan sebagainya yang sesuai dengan hal itu. Misalnya teman-teman yang dari apa dari jurusan manajemen seperti saya misalnya ya bisa ngambil ke manajemen digital dan lain-lain sebagainya yang masih dalam lingkup prioritas instansi. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa esai dan rencana studi kita itu relevan dengan pekerjaan kita, dengan apa masalah yang kita hadapi di tempat kerja ya, di tempat kerja. Kemudian kita tuangkan di esai, kemudian kita rencanakan studi kita mau gimana, dan studi kita ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang tadi di awal itu sudah kita mention. Jadi esai kita itu harus relevan dari awal sampai akhir gitu. Kenapa kita mau studi di sana? Jangan hanya karena itu kampus QS World rankingnya bagus, kemudian apalagi profesornya bagus, tapi ternyata tidak ada kaitannya dengan instansi kita. Nah, yang seperti ini biasanya menjadi salah satu hal yang paling banyak menyebabkan ASN itu gagal kayak gitu ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita berkomitmen itu sebagai ASN akan memberikan dampak pasca studi. Jadi setelah studi itu saya gini loh gitu. Setelah saya studi unit ini bisa gini loh. Setelah saya studi saya bisa memberikan ini loh. Jadi ada impact dampak langsung yang akan kita berikan setelah kita lanjut studi. Kalau saya nggak studi saya nggak bisa gini loh gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita perlu, menurut saya yang paling penting adalah latihan wawancara karena kita dalam konteks wawancara PNS, ASN itu biasanya sulit bagi teman-teman, bagi kita, bagi saya juga untuk memahami posisi sebagai pelayan publik gitu, bukan sebagai akademisi. Jadi hal tantangannya itu lebih besar daripada teman-teman dosen. Mungkin teman-teman dosen lebih gampang gitu ya ketika wawancara langsung ditanya tentang penelitian segala macam itu lebih mudah dibandingkan dengan non-dosen atau yang tidak ada kaitannya dengan akademisi. Kita harus lebih fokus pada pelayan publik. Nah, kemudian juga alasan kuat kenapa kita harus studi untuk PNS itu sebenarnya sudah dijelaskan dari tadi tujuan tugas belajar itu apa, tapi kebanyakan jarang yang bisa menyampaikan dengan baik gitu. Beberapa kali saya sharing dengan teman-teman non-dosen gitu yang ASN ya, mereka justru hanya fokus kepada karir. Oh, saya mau mengembangkan karir. Oh, kemudian saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Tapi kalau kamu jadi itu memangnya kenapa gitu. Nah, yang itu belum bisa dijawab dengan Tapi tegas kayak gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah persiapkan dokumen dari instansi dari awal, terutama surat izin atasan, kemudian surat rekomendasi dari instansi. Pastikan bahwa atasan kita itu mendukung loh kita lanjut studi gitu, dan maka izin dari atasan itulah nanti yang akan menjadi dasar dari surat rekomendasi. Nah, Bapak Ibu ternyata tugas belajar itu nggak indah itu ya, ada beberapa banyak hal-hal yang mungkin di luar sana itu nggak disampaikan gitu, bahwa tugas belajar itu bukan buat semua orang. Tidak tidak pasti bahwa ketika kita dapat karir, dapat gelar yang lebih tinggi, itu karir kita akan melejit. Enggak ya, banyak sekali teman-teman yang setelah studi itu justru lebih lambat karirnya dibandingkan yang nggak studi. Karena waktu studinya itu, ketika dia studi, teman-teman yang lainnya itu tetap mengejar karirnya gitu. Jadi ada yang kita korbankan selama kita tugas belajar. Kemudian nggak semua instansi juga siap menampung alumni, artinya banyak yang culture shock ketika balik ke tempat kerja setelah nyaman di dunia akademik gitu ya. Dan juga instansinya ini juga bingung mau diapain ini lulusan tugas belajar ini gitu. Kemudian biasanya para alumni tugas belajar ini punya ekspektasi, tapi ternyata kenyataan yang dia
hadapi di tempat kerja setelah balik dari tugas belajar itu masih jauh dari harapannya. Kemudian masih banyak yang tidak sadar bahwa kita tuh penting loh menjaga komunikasi dengan instansi. Jadi selama tugas belajar itu jangan hilang gitu ya, jangan hilang. Sesekali say hi, tanya kabar, atau sesekali tetap baca-baca apa saja kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh instansi atau kebijakan-kebijakan terbaru berkaitan dengan jabatan kita. Kemudian kita ternyata ketika tugas belajar itu fokusnya bukan di gelar tapi ke impact pasca studi kita. Nah, hal-hal ini mungkin nanti akan menjadi sebuah apa ya pertimbangan bagi kita ketika ngambil tugas belajar. Oh ternyata tugas belajar harus ada yang kita korbankan, kita korban waktu, kita mungkin kok juga korban karir. Tapi tidak semua orang mengalami ini karena banyak sekali juga yang setelah pasca tugas belajar memang karirnya langsung naik, kemudian dia bisa langsung apa aktualisasi diri yang lebih baik di instansinya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya mau mendengarkan cuap-cuap saya siang hari ini ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Bu Gusrianti selaku moderator. Silakan. Terima kasih Silvi sudah memberikan beberapa poin yang sangat saya lihat Bapak Ibu terkait dengan tugas belajar, prosesnya, persyaratan sampai ke tips juga untuk mendapatkan beasiswa target PNS atau Polri menggunakan beasiswa PDP. Nah, belum ke Pak Perlan, mungkin kita bacakan dulu ya pertanyaan. Oh, Uni Gusrianti terlempar ya? Ya, sebentar, Oh, mohon maaf. Tadi, oke, jaringannya, oke ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Yuvegi. Nah, saat ini beliau bekerja di kecamatan, kemudian targetnya ingin mendapatkan beasiswa LPDP untuk S2 luar negeri, statusnya masih staf di bidang pemberdayaan masyarakat, tapi saat ini beliau menjadi PLT. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan selama 1 tahun 5 bulan. Nah, tujuannya jurusan beliau Public Policy atau Public Administration. Nah, kira-kira ini apakah bisa mendapatkan beasiswa? Tadi mengingat beliau bekerja di kecamatan karena biasanya kayaknya untuk beasiswa fokusnya pada OP besar gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama, Uni Silvi. oke, Ibu Yuvegi off cam ya. Oh ada nih Ibu Bu Yovegi, salam kenal ya. Nah kita apa ya? Sebenarnya tidak ada OPD besar atau OPD kecil gitu ya dalam tugas belajar ini karena ini adalah kita berbicara tentang manajemen ASN bahwa dimanapun pegawai tersebut bekerja dia bagian dari ASN itu sendiri gitu. Mungkin kalau kita ambil contoh ya pegawai puskesmas itu banyak yang ikut tugas belajar gitu. Tidak dibatasi bahwa kita harus aku harus di OPD besar dulu Ah, nih iya, baru iya. bisa tubal gitu Hah? nggak kayak gitu. Nah tetap Ibu Yuvegi berarti kalau di kecamatan tetap minta izin dulu ke atasan langsungnya baru berkonsultasi dengan BKD gitu ya. Kalau sepanjang atasan langsung mengizinkan, kenapa OPD kecil itu eh, jarang mungkin ya yang mau yang tugas belajar gitu ya karena keterbatasan itu tadi sumber daya manusia biasanya atasan itu ya kalau kamu pergi nanti siapa gitu ya. Nah, itu makanya ketika atasannya sudah menyetujui, oh boleh, tapi kita cari solusi ya gimana caranya menggantikan kamu gitu. Apakah nanti BKD punya solusi? Nah, dari situlah baru Bu Yuvegi bisa tuh ke BKD gitu bahwa atasan saya sudah mengizinkan sepanjang nanti ada yang backup saya selama studi gitu ya. Dan sampaikan juga tadi apa alasan kuat kenapa harus studi gitu. Mungkin oke kita cuman berbicara masalah kecamatan, tapi sebuah negara itu kalau ke satu kecamatannya itu bagus, dia pasti bakal impactnya sampai kemana-mana gitu ya. Bukan berarti ketika kita oh saya hanya di kelas kecamatan gitu nggak ada impact nggak. Kalau kita bicara impact pasca studi itu bahkan memang dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Kalau reviewer LPDP itu pernah nasehatin saya itu ya udah impact kamu impact untuk keluargamu saja itu udah impact untuk negara kayak gitu. Karena kan yang negara ini yang paling kecil itu keluarga ya udah gitu. Jadi maksudnya kita jangan ini duluan, kita harus apa ya berjuang gitu bahwa kita tuh punya hak yang sama loh, mau di kecamatan, mau di kelurahan, mau di puskesmas, mau dimanapun gitu. Bahkan teman-teman di eh,
Kemenkeu pun ada teman beberapa kali ikut LPDP, ya karena alasannya nggak kuat ya nggak lulus gitu. Padahal dia di instansi yang besar gitu ya. Itu sih Ibu Yuvegi. Ya, terima kasih Uni Silvi. Jadi kesimpulannya boleh ya Ibu Yuvegi selama ya garisnya tadi adalah di pimpinan atau atasannya mengizinkan dan biasanya itu terkait dengan siapa yang bisa backup pekerjaan kita selama kita studi gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan selain beasiswa LPDP, apakah ada beasiswa lain yang bisa diajukan? Nah, ini mungkin saya sendiri bisa jawab ya. Ini mungkin host bisa dibantu di mute siapa peserta yang bisa dibantu di mute, Ibu siapa? Ibu Novri Wahyuni mungkin bisa di mute. Oke ya. Untuk yang kedua, beasiswa selain beasiswa LPDP, apakah ada beasiswa lain? Nah, itu ada ya Bapak dan Ibu, tapi di sini kan tadi kita fokus ke LPDP, ada beasiswa Budi juga untuk dosen gitu. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Untuk CPNS apakah bisa? Tadi sudah disampaikan sama Uni Silvi bisa. Tapi kan regulernya minimalnya 1 tahun ya Uni Silvi, tapi untuk kondisi tertentu tadi dijelaskan bisa ya minimal kalau misalnya ada kondisi tertentu atau jurusannya sangat perlu, jadi bisa untuk CPNS gitu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin kita persilahkan kepada Bapak Parlan untuk bisa open mic aja kali ya Pak, bisa langsung Oke, bertanya kepada Uni siap. Silvi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Jelas, jelas jelas Pak. Pak. Oke, terima kasih. Saya Parlan, kebetulan dari Bandung, seorang dosen di Unpad. Terima kasih atas presentasinya, sangat menarik. Dan ini salah satu yang saya cari sepertinya. Jadi begini, kemungkinan 2 atau 3 tahun ke depan saya harus melanjutkan S3, dan kebetulan saya akan ambil di Netherlands, di Wageningen University. Tapi di situ itu ada skema, jadi sebelum kita masuk ke program utama, program PhD-nya, itu ada preliminary dulu selama 1 tahun. Nah, jadi kita kayak semacam jadi employee-nya calon promotor kita, ngikut project-project lah. Itu selama setahun, kemudian tahun ke apa setelah setahun dievaluasi sama tim dari sana. Kalau misalkan kita eligible, baguslah kerjanya, baru kita bisa lanjut ambil PhD selama 4 tahun. Artinya total 5 tahun. Nah, kalau teman-teman saya yang sudah berangkat itu yang non PNS, itu kan bebas gitu ya, tidak perlu mengajukan tugas belajar terutama di tahun pertama. Tahun pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah untuk kita yang PNS itu bisa memungkinkan tahun pertama itu sudah bisa mengajukan tugas belajar. Tapi nanti eh, kita ada 2 kondisi. Apakah kita bisa dilanjutkan ke PhD sesuai dengan hasil evaluasi, atau bahkan kita di-cut, artinya kita tidak bisa melanjutkan PhD-nya gitu. Artinya kita harus mencari program lain. Nah, yang pertama itu. Yang maksud saya, apakah secara administrasi itu bisa di dilaksanakan oleh kita dengan skema seperti itu, atau sebenarnya ada skema yang kedua. Artinya kita tidak jalur employee, kita langsung aja jalur by riset gitu kan. Cuman ini eh, agak intinya 2 jalur ini plus minus lah. Kalau memang bisa sih, saya harapannya ingin ingin mengambil jalur yang pertama dulu. Artinya selama setahun kita ikut dulu project, kemudian evaluasi. Setelah itu kalau misalkan oke, kita lanjut ke PhD-nya. Nah, mungkin di LPDP juga saya di tahun setelah saya dinyatakan eligible untuk ambil program program PhD-nya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, apakah ketika kita nanti dapat surat tugas, semua komponen gaji kita PNS di-cut atau hanya beberapa saja? Dan apakah ada pengurangan presentasi gaji? Terima kasih. Ya, silahkan Uni Silvi, mungkin langsung dijawab. Oke, saya mau jawab pertanyaan kedua dulu ya, Pak Parlan ya. Yang kedua itu komponen penghasilan PNS itu disesuaikan dengan jabatannya. Jadi ketika kita tugas belajar itu, kita ditempatkan di jabatan pelaksana. Artinya kita dapat gaji, kalau gaji itu kan komponennya sesuai dengan masa kerja ya, bukan sesuai dengan jabatan gitu ya. Itu tetap, biasanya yang berpengaruh itu di tunjangan kinerja.
Jadi tunjangan kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan. Nah, itu tapi berbeda Pak dengan antara satu instansi dengan instansi lain itu sesuaikan dengan kemampuan keuangan instansi gitu ya. Ada beberapa instansi yang hanya sanggup membayar 50%, ada yang sanggup bayar 80%, bahkan ada juga instansi yang memang tidak membayarkan sama sekali tunjangan kinerjanya gitu. Mungkin lebih baik Pak Parlan ya, ini sendiri kalau di Unpad ya. Nah, di Unpad itu coba di reach ke ini bagian SDM-nya itu seperti apa pembayaran tunjangan kinerjanya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, mohon maaf saya tadi kebetulan dihubungi sama atasan jadi agak ke skip gitu, Pak. Gimana, Pak? Boleh saya minta izin diulangi ya? Baik, saya ulangi sedikit. Jadi saya rencananya mau ngambil program PhD di Wageningen University yang ada di Mm-mm. di Eropa. Tapi di Yes. situ tuh untuk khusus untuk program PhD yang internasional itu ada jalur namanya employee. Employee itu kita apa cari-cari calon promotor, kemudian cari proyeknya, kita ikut dulu setahun. Artinya selama setahun kita di sana dulu ikut project beliau, misalnya calon promotor. Nanti di tahun memasuki tahun kedua itu kita dievaluasi selama setahun itu apakah kerja kita bagus atau enggak. Jadi kalau misalkan menurut profesornya itu bagus, kita bisa lanjut tuh ke PhD programnya. Nah, tahun itulah mulai kita menjadi mahasiswa. Tapi artinya 1 tahun sebelumnya dan 4 tahun setelahnya, jadi total 5 tahun gitu. Total Yang lima satu tahun. tahun itu statusnya apa, Pak? Nah, kita sebagai eh kayak asisten lah, asisten, Hmm. tapi kita dapat gaji. Oke, oke, I Nah, got it. Berarti itu Pak hmm, Parlan coba iya. usulkan ke instansinya untuk penugasan. Jadi statusnya penugasan selama Oh, 1 tahun itu di universitas tersebut gitu. hmm. Dasarnya apa? Dasarnya berarti kayak kalau misalkan dari universitas itu ada invitation atau apa gitu, itu bisa dijadikan dasar gitu. Banyak kok dosen-dosen yang jadi research apa namanya researcher apa ya, invitation researcher ya gitu ya. Banyak yang Oh, kayak iya, iya, gitu. iya, 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 Nah, iya, iya. itu Ada juga. harusnya secara kepegawaian itu dia penugasan, dia ditugaskan di sana untuk Oke. bekerja selama berapa lama gitu. Jadi statusnya Oh, belum tugas belajar. berarti kita mengajukan surat tugas belajar tuh kalau 1 tahun itu kita dinyatakan eligible untuk ambil Yes. PhD-nya ya. Yes, betul. Oke, oke, terima kasih Oke. Bu. Jelas ya, Oh terima ya. kasih. Oke, udah jelas ya Pak Parlan. Jadi bisa diajukan dulu untuk penugasan ya, karena Siap. kalau misalnya di kampus atau institusi pasti itu didukung juga karena nanti ada terkait akreditasi juga kalau ada Betul. ininya kan karyawan Oke, pegawainya yang diundang gitu ya. Oke, terima iya. kasih. Untuk yang selanjutnya Oke, terima kita kasih. lanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Elsa Maya. Assalamualaikum. Jika tugas belajar, apakah masih perlu kita untuk mengisi SKP dan untuk staf Pemda, SK Tubel, apakah cukup dari SK Bupati atau SK dari BKN? Mungkin bisa langsung dijawab, Uni Silvi. Baik, Bapak Ibu, untuk SK Tubel itu dari PPK ya tadi sudah disampaikan. PPK di sini adalah pejabat pembuat pembina kepegawaian instansi Bapak Ibu. Berarti kalau di di kabupaten itu bupati, kalau Bapak Ibu di provinsi itu gubernur, kalau Bapak Ibu di kota itu di wali kota. BKN apa? BKN kalau untuk tugas belajar tidak ada ini Bapak Ibu. BKN hanya untuk updating data Bapak Ibu di SIASN saja seperti itu. Oke, Ibu Elsa Maya, jadi intinya dari pejabat pembina kepegawaian di instansi di mana kita bekerja ya. Oke, untuk selanjutnya ini Bapak atau Ibu HPK ya. Jika kita sudah pernah mendapatkan beasiswa LPDP, apakah kita masih bisa mendapatkan beasiswa LPDP yang sama-sama pasca sarjana? Ini mungkin maksudnya kalau S2 atau magister kita sudah beasiswa LPDP, terus mau beasiswa lagi, beasiswa LPDP, atau lanjut ke S3. Mungkin ini ada bisa langsung open mic Bapak atau Ibu HPK. Sama-sama pasca sarjana maksudnya apakah sudah S2 sebelumnya mau S2 lagi di jurusan berbeda dengan beasiswa LPDP atau seperti apa maksudnya pertanyaannya? Apakah ada? Oke, mungkin dijawab saja dulu ya Uni Ya, Silvi. mic-nya rusak katanya, Bu. Oh, makanya Tadi ya. oke. Ini Kak, jika sudah pernah dapat beasiswa selain LPDP,
Oh, nggak Oh, bisa, nggak bisa, selain. Oh, nggak bisa. Jadi, oke, oke. jadi ini, misalnya dia udah pernah ya dapat beasiswa selain LPDP, kemudian mau lanjut lagi pasca sarjana. Pasca sarjananya apa dulu, doktoral kah atau magister gitu ya. Kalau misalkan dulu di S2-nya dapat beasiswa lain, kemudian mau lanjut S3 itu bisa. Tapi kalau dulunya S2 udah dapat beasiswa, misalnya S2 di manajemen, kemudian pengen lagi S2 di administrasi publik, itu nggak bisa. Karena LPDP itu syaratnya adalah tidak pernah mendapat gelar yang setara. Oke, itu jawabannya Ibu HPK. Oke, yang selanjutnya. Oke. Oke, yang ini dari Bapak Egid ya. Saya adalah guru yang masih berstatus P3K di SMA. Bagaimana caranya kalau mau apply beasiswa LPDP? Apakah diperbolehkan untuk menerus tubel? Kalau belum bisa ikut LPDP, apakah ada jalur beasiswa lain yang memungkinkan jika ingin melanjutkan S2? Itu pertanyaan dari Bapak, Bapak Egid. oke, Bapak Ibu P3K ya saya sangat apresiasi dengan antusias teman-teman P3K yang ingin lanjut studi ini ya banyak sekali sekarang case-nya seperti ini karena sebenarnya kan pengembangan pendidikan itu bagus ya untuk pekerjaannya. Nah, namun sampai sekarang kita belum ada aturan yang menentukan bahwa tugas belajar PNS itu dipersamakan dengan P3K. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena P3K ini dia kontrak base yang hanya maksimal itu 5 tahun gitu. Ketika dia dan apa kompensasi yang diberikan itu memang berdasarkan pekerjaannya seperti itu ya, apa output ya dan dengan jabatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian karena adanya undang-undang ASN yang baru yang mempersamakan bahwa pendidikan formal untuk P3K seperti itu ya, kita sampai sekarang belum ada eh, kebijakan yang mengatur bahwa P3K bisa meninggalkan tugas jabatannya. Tapi untuk beberapa case itu P3K diperkenankan lanjut studi, tapi tetap dengan melaksanakan tugasnya di tempat kerja, jadi tidak meninggalkan pekerjaannya. Nah, nanti tapi Bapak Ibu untuk peningkatan pendidikan itu tidak ada impact apa-apa ke karir dan status kepegawaian P3K. Artinya P3K yang melamar memang misal di guru ahli pertama gitu ya. Dia kuliah kemudian dapat S2 itu tidak bisa kita naikkan ke guru ahli muda karena memang formasi yang diisi itu adalah di jabatan tersebut. Seperti itu untuk P3K sejauh ini. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu P3K ini ingin ikut seleksi LPDP gitu ya? Beberapa kali saya itu sempat mentoring teman-teman dari P3K dan akhirnya alhamdulillah lulus beasiswa LPDP luar negeri dan yang bersangkutan memang harus merelakan status kepegawaiannya. Jadi memang harus dipilih mau melanjutkan sebagai P3K atau mau melanjutkan sebagai eh, award di LPDP karena di LPDP sendiri itu tidak diperkenankan sambil bekerja, sedangkan P3K sendiri itu tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaan untuk kuliah seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Uni Selvi. Mungkin sudah terjawab ya. Untuk Ibu Oktavia Azra, ini bagaimana trik mendapatkan beasiswa LPDP baik penulisan esai maupun wawancara untuk PNS. Kalau yang ini mungkin sekalian kita promosi ya Bapak dan Ibu untuk ini nanti insya Allah akan ada program khusus dari Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi untuk ini akan ada programnya. Jadi mungkin tidak akan kita bahas di sini detail karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang ingin mempelajari tentang bagaimana nanti kita menulis esai untuk tujuan studinya dalam negeri, luar negeri, terus juga menulis proposal penelitian untuk tujuan studinya pakai beasiswa misalnya LPDP untuk dalam negeri, luar negeri. Ada persyaratan pendaftaran beasiswa dalam negeri, luar negeri, persiapan TOEFL, IELTS. Itu insya Allah akan ada programnya nanti dari Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi disilahkan mungkin di follow saja media sosialnya di Mata Garuda _Sumbar. Itu mungkin untuk Ibu Oktavia ada, jadi silakan nanti diikuti. Yang selanjutnya mungkin ini dari Ibu Rahmi ya. Bagaimana PhD
Ini mungkin maksudnya begini ya, bagaimana kalau untuk kita mau ambil program PhD di bidang kesehatan, bagusnya itu apakah kita ngambil di UK atau di USA? Mungkin seperti itu nih Uni Silvi, bagaimana? Mungkin ada rekomendasi juga mungkin ya, berdasarkan pengalaman dari yang lain mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ramilis Deni ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah sampaikan di awal ya bahwa untuk pemilihan jurusan itu harus disesuaikan dengan masalah yang kita angkatkan gitu. Kenapa sebenarnya LPDP itu sudah membuatkan list kampus-kampus yang bisa dipilih ketika apply LPDP. Jadi kita hanya bisa mendaftar ke kampus yang ada di listnya LPDP. Biasanya kampus-kampus tersebut Bapak Ibu untuk dari segi ranking akreditasi itu tidak usah diragukan lagi karena untuk masuk list LPDP itu juga tidak gampang gitu ya. Ketika dia sudah masuk ke sana berarti dia sudah bagus. Nah, sekarang gimana cara kita mempertimbangkan memilihnya? Balik lagi, Bapak Ibu mau mengangkatkan masalah apa gitu. Bapak Ibu mau kesehatan itu luas, sangat luas sekali. Misalnya Bapak Ibu mau mengangkatkan manajemen kesehatan misalnya ya, atau manajemen pendidikan kesehatan. Ada kampus yang memang spesialisasinya di sana. Cara mengetahuinya bagaimana? Bapak Ibu silakan googling sekarang website kampus-kampus luar negeri itu luar biasa informatifnya dan bahkan mereka juga menyediakan asisten untuk kita mendaftar gitu ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu join di program mentoring kita yang tadi sudah disampaikan oleh Uni Gusrianti, itu akan kita bantu kan juga mungkin nanti dari Bapak Ibu yang sekarang sedang studi di luar negeri gitu ya, bagaimana cara mendapatkan LOE dan segala macamnya. Dan Bapak Ibu tenang saja, mentoring ini gratis, tidak dipungut biaya, hanya perlu komitmen dan konsisten gitu ya, Uni Gusrianti ya. Oke, terima kasih jawabannya, Silvi. Jadi itu Bapak dan Ibu memilih jurusan kampus tujuan itu sebenarnya disesuaikan dengan bidang kita, terus akan kiprah atau berkontribusi di mana dan seperti apa nanti setelah studi itu disesuaikan lagi gitu. Karena setiap bidang atau setiap jurusan mungkin kampusnya sama-sama bagus di kesehatan, mungkin UC sama-sama bagus dengan kampus yang lain gitu. Tapi apakah di jurusan kita lebih cocoknya ngambil di kampus UCLDK misalnya atau ngambil kampus di US atau di Amerika, itu tergantung lagi ke spesialisasi atau bidang ilmu nanti yang akan kita ambil dan berarti memang kita sendiri harus mulai mencari tahu dari sekarang gitu ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Uni Silvi, sebenarnya waktu kita cuma 1 jam ya, apakah mungkin nanti berkenan kalau ada yang mau menambah bertanya lagi setelah ini Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita mintakan saja nanti pernyataan atau statement untuk menutup acara hari ini. Bagaimana, Uni Silvi? Oh, mungkin kita jawab aja yang ada 2 lagi di kolom komentar, Uni Gusrianti, di kolom chat. Di kolom chat, Heeh. trik dan trik tadi sudah. Bukan yang Yang mana ini, tadi ya? yang dari Ibu Ami. Kalau mau daftar Ibu. luar negeri, apakah esainya harus dalam bahasa Inggris dulu juga? Kemudian ada dari Ibu Oke. Amalina. Oke. Saya jawab aja Oke, langsung iya. kali ya. Iya. Boleh, boleh. Silakan, Uni. Ya, untuk esai itu tidak ada ketentuan dari LPDP sendiri, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau dalam negeri pun kita mau tulis bahasa Inggris, silahkan, luar negeri pun mau kita tulis bahasa Indonesia, silahkan, yang penting pesannya tersampaikan gitu. Nah, biasanya nanti sedikit perbedaan mungkin ketika interview ya gitu, karena kan kalau luar negeri itu persyaratan IELTS-nya sekarang 6,5 yang untuk magister dan 7 untuk yang PhD ya pasti ada setidaknya dia konfirmasi kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Amalina, apakah perbedaan regulasi mengajukan beasiswa dari PNS Kementan dengan Dinas Pemda? Karena saya JF penyuluh di Pemda, rencananya JF. Tidak ada perbedaannya, sama saja, sama-sama tetap harus izin atasan, kemudian sesuai dengan rencana instansi. Jadi Bapak Ibu yang penyuluh sekarang kan akan dialihkan ya ke Kementan ya gitu. Berarti Bapak Ibu dari penyuluh pertanian itu harus tahu rencana pengembangan sumber daya di Biro SDM Kementan. Jadi setelah dialihkan nanti silahkan berkoordinasi dengan Kementan terkait tugas belajar kalau sekiranya Bapak Ibu memang sudah eligible untuk tugas belajar gitu. Kemudian yang terakhir ini ya Bu Srianti ya, habis ini ya terakhir eh, tes bahasa Inggris apakah harus dilengkapi 3 syarat? Untuk tes bahasa Inggris itu salah satu boleh tuh kalau di dalam negeri itu masih diterima TOEFL.
minimal skornya kalau nggak salah itu 500 terakhir kali. Sedangkan kalau ke luar negeri itu IELTS, kita minta IELTS itu minimal 6,5 untuk S2 dan 7 untuk S3. Tapi ada beberapa jalur yang memperbolehkan ini ya, Duolingo tes, kemudian ada juga yang apa satu lagi? Pokoknya persyaratan bahasa Inggris itu sesuai dengan jalur yang Bapak Ibu akan daftar gitu. Mungkin nanti Unigus nanti kita bikinkan khusus secara umum lagi gitu ya, ketika ada pembukaan LPDP tahap 2 secara umum lagi tetap penjelasan tentang beasiswa LPDP atau nanti mungkin di program mentoring tersebut. Mungkin itu Uni Gusrianti. Terima kasih teman-teman atas waktu Bapak Ibu, atas perhatiannya. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah, kurang, atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Sylvia Rahmita yang sudah memberikan beberapa poin penting ya untuk kita semua yang mungkin nanti ya berencana atau akan melanjutkan studi baik magister atau doktoral dengan menggunakan beasiswa targeted untuk PNS, TNI atau Polri dengan menggunakan beasiswa LPDP. Terima kasih Uni Sylvia. Mungkin kalau ada lagi mungkin ya closing statement-nya sebelum kita tutup boleh Uni Sylvie. Silakan untuk memberikan closing statement, untuk, sharing session kita kali ini. Baik Bapak Ibu, satu hal yang uh, saya tekankan kepada teman-teman ASN bahwa satu-satunya yang tidak bisa diambil dari kita itu adalah pendidikan kita gitu. Ketika kita menjadi seorang pegawai, status kepegawaian itu gampang sekali diambilnya, jabatan yang diamanahkan itu gampang sekali digantinya, apa OPD yang kita cintai itu akan gampang sekali dipindahkannya gitu. Tapi kalau kita punya sendiri itu pendidikan kita, kualifikasi, kompetensi kita itu tidak akan pernah diambil jadi dari diri kita. Jadi jangan pernah jangan pernah menyerah untuk meningkatkan terus kompetensi, kualifikasi dan kemampuan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan diberikan yang terbaik selama kita juga memberikan yang terbaik. Terima kasih Uni Gusrianti dan teman-teman MGSB Sumbar atas kesempatannya. Alhamdulillah untuk hari ini, sudah selesai, sharing session kita. Sharing session yang pertama yang diadakan oleh Mata Garuda Sumatera Barat dan untuk yang selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin bisa di-follow juga sosial medianya untuk, program-program yang menarik selanjutnya dan yang tentu gratis, free ya Bapak dan Ibu, teman semuanya. Dan sebelum kita tutup mungkin saya juga bisa menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan studi menggunakan beasiswa LPDP dengan beasiswa targeted untuk PNS, TNI, dan Polri. Sebelumnya ya, sebelum mungkin kita melengkapi berkas-berkas, administrasi, dan segala macamnya, supaya kita tidak bingung ya sebaiknya kita pelajari dulu panduannya gitu ya. Kan ada panduan yang dikeluarkan oleh LPDP, nanti bisa di-download sendiri di beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id. Jadi sebaiknya kita pelajari satu persatu, kemudian nanti ketika kita berdiskusi dan bertanya juga mungkin kita jadi lebih, paham lagi gitu ya, jadi mungkin lebih siap juga untuk melengkapi berkas-berkasnya, tidak sebatas yang kita dapatkan hari ini saja. Jadi informasi yang hari ini dilengkapi juga dengan informasi yang kita peroleh dari buku panduan. Mungkin itu untuk hari ini, saya Gusrianti selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan, juga mewakili, seluruh pengurus dan panitia dari Mata Garuda Sumatera Barat yang menyelenggarakan acara sharing session kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ucapkan hamdalah untuk terselenggaranya kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Uni Silvi. Oke, mungkin yang mau live Zoom bisa mulai live Bapak Ibu.